Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat hadir dalam acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabat, semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kata ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu abidah ya'budu abdan ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Dan menurut ulama tauhid dan hadis, ibadah yaitu mengisahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak demikian bahkan barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-Nya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." Al-Baqarah ayat 112. Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi muslim tidak hanya dituntut untuk beriman, tetapi juga dituntut untuk beramal soleh. Islam adalah agama yang dinamis dan menyeluruh. Dalam Islam, keimanan harus diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata, yaitu amal soleh yang dilakukan karena Allah. Ada beberapa fungsi ibadah yaitu mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah dan khudu. Dengan sikap itu, seseorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah, bertaubat serta menyandarkan segala kebutuhannya pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Ankabut ayat 45. Dalam ayat ini Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi salat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar adalah suatu perbuatan merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka dengan salat diharapkan manusia dapat mencegah dirinya dari perbuatan yang merugikan tersebut. Dalam sebuah penelitian tentang salat disebutkan bahwa salat menjadikan orang pintar dan cerdas. Menurut penelitian tersebut, ketika kita sujud dan ruku dalam salat, suplai oksigen menuju otak itu akan maksimal. Oleh karena itu, maksimalnya suplai oksigen menuju otak menjadikan peredaran darah menuju otak menjadi maksimal. Inilah yang menyebabkan orang yang salat itu menjadi pintar dan cerdas. Maka kalau ada orang yang salat yang tidak pintar dan cerdas, berarti ada yang salah dalam gerakan salatnya. Melatih diri untuk berdisiplin dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan salat, mulai dari wudu, ketentuan waktunya, berdiri, ruku, sujud, dan aturan-aturan lainnya, mengajarkan kita untuk berdisiplin. Apabila kita menganiaya sesama muslim, menyakiti manusia baik dengan perkataan maupun perbuatan, tidak mau membantu kesulitan sesama manusia, menumpuk harta dan tidak menyalurkan kepada yang berhak, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ibadahnya tidak bermanfaat dan tidak bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa fungsi tersebut ada beberapa hikmah dari beribadah, yaitu tidak ada yang bisa menyekutukan Allah atau bisa disebut dengan syirik. Seorang hamba yang bertetapah hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepada Allah, maka ia telah mengetahui segala sifat-sifat yang dimiliki Allah adalah lebih besar dari segala yang ada.
sehingga tidak ada wujud lain yang dapat mengunggulinya. Selanjutnya yaitu memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilandas cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia telah merasakan kemurahan dan keindahannya. Muncullah dorongan-dorongan untuk beribadah kepadanya, sedangkan ketakwaan yang dilandasi rasa takut timbul karena manusia menjalankan ibadah dianggap sebagai suatu kewajiban, bukan untuk kebutuhan. Berjiwa sosial, artinya ibadah menjadikan orang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan sekitarnya, karena dia mendapatkan pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakan, sebagaimana ketika melakukan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tentang puasa ini memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Tidak kikir, harta dan memiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Ia menyadari bahwa miliknya adalah bukan haknya, tetapi ia hanya memanfaatkan untuk keperluannya semata-mata sebagai bakal di akhirat yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan harta untuk keperluan umat. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-3. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari acara ini yaitu, beribadah bukan hanya untuk kewajiban saja, melainkan untuk kebutuhan juga, karena Allah tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Sekian dari saya, bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.